Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam podcast PKS yang hari ini kita merupakan salah satu episode yang spesial karena jarang sekali kita berbicara dengan tokoh ataupun juga pembicara dari luar negeri yang kita sajikan dalam bentuk Zoom, tapi juga kita hadirkan beliau nih untuk membicarakan tentang hal-hal yang menjadi concern beliau selama ini, menjadi seorang akademisi, peneliti, yang juga penelitiannya banyak menyajikan tentang Partai Keadilan Sejahtera. Dan sudah hadir di hadapan kita sekarang, Mr. Park atau nama lengkapnya Jung Hoon Park. Selamat pagi waktu Indonesia dan siang waktu Korea, Pak. Selamat siang di Korea Selatan dan selamat pagi di Jakarta. Bapak Ya. itu. Jadi kita tappingnya nih saat ini pagi di Jakarta dan di Korea di Seoul waktunya siang. Pak Park, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir dalam podcast PKS. Dan sebelum mulai mungkin kita sedikit perkenalan singkat, Pak. Jadi Pak Park ini yang saya baca dari informasi yang ada merupakan peneliti di Sogang University Seoul ya, dan sebelumnya di Pusan National University. Dan mungkin bisa sedikit jelaskan background Bapak, baik mulai dari S1, S2, S3, dan penelitiannya kira-kira apa saja yang judul yang Bapak buat dalam penelitian politik maupun PKS. Silakan Pak. Oh ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Fatul dan juga Pak Jainuddin Paru, sahabat saya di PKS. Uh, Fatul yang sudah berbaik hati mengundang saya dalam podcast ini. Perkenalkan, nama saya Jung Hoon Park. Saya meraih gelar PhD doktor pada tahun 2021 di National University of Singapore dengan penelitian yang berfokus pada bagaimana PKS melakukan mobilisasi pemilih. Setelah menyelesaikan studi itu, saya sempat bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Pusan di Korea Selatan. Dan sekarang saya kembali ke alma mater saya, Universitas Sogang di Seoul, sebagai dosen ilmu politik. Ya, terima kasih banyak atas undangan Anda. Ya. Baik Pak Park. Pertanyaan saya yang paling sederhana, kenapa seorang Jung Hoon Park ini tertarik untuk meneliti tentang politik di Indonesia, apalagi meneliti tentang PKS? Oh ya, kalau ditanya bagaimana awalnya saya bisa tertarik mempelajari Indonesia dan juga politik Islam di Indonesia, Eh, jujur saja, awalnya saya sama sekali bukan mahasiswa siswa politik. Saya dari jurusan ekonomi saja. Tidak begitu berminat politik, apalagi soal Indonesia. Saya hanya tahu ibu kota Indonesia adalah Jakarta saja. Eh, tapi setelah selesai wajib militer selama 2 tahun 6 bulan, saya memutuskan mengambil kuliah tambahan atau double major. Dan secara kebetulan saya mengikuti kelas politik Asia Tenggara yang dibawakan oleh Profesor Sin Yun Hwan, yang kelak menjadi pembimbing tesis saya di S2 saya. Beliau memperlihatkan foto-foto dan cerita-cerita yang sangat unik dan sangat tertarik tentang Indonesia dan sosial di Indonesia, kebudayaan Indonesia, politik di Indonesia, dan juga dinamika politik Indonesia. Dan itu membuat saya sangat tertarik dengan Indonesia.
Jadi pada tahun 2008 saya bisa mendapat kesempatan ikut program beasiswa dari pemerintah Indonesia, uh, Dharma Siswa. Dan saya bisa apa namanya uh, bisa belajar bahasa Indonesia di UNAS, Universitas Nasional di Jakarta Selatan, Pasar Minggu, selama 6 bulan. Di situ saya sangat menikmati suasananya Pasar Minggu dan suasananya apa apa namanya kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Masyarakat. Dan Alhamdulillah DPP PKS sangat dekat dari Pasar Minggu. Jadi eh, eh, saya semakin yakin bahwa Indonesia akan menjadi fokus eh, riset saya. Kemudian tahun 2010 ketika harus memilih topik tesis S2, topik untuk S2, saya membaca arsip-arsip koran dan majalah yang saya sudah mengumpulkan. Saya menemukan data menarik. Contohnya PKS yang waktu pemilu 1999 hanya memperoleh 1,4% suara, berhasil naik menjadi sekitar 7% pada 2004 dan 2009. Saya saya ingin sekali bertanya-tanya, bagaimana mungkin partai kecil tanpa figur populer bisa berkembang begitu cepat, secepat-cepatnya? Pertanyaan itulah yang mendorong saya menjadikan PKS fokus utama riset saya, baik di tesis S2 maupun disertasi S3 saya. Baik, Dan sampai baik, sekarang, terima. ya, saya tetap konsisten meneliti politik Islam, khususnya PKS di Indonesia. Ya. Nah, kita mau tanya kira-kira kalau penelitian politik Indonesia dari Papar apa saja tuh yang sudah Papar pernah teliti dan bagaimana gambaran Papar mengenai politik di Indonesia? Eh, tentang selama ini saya tentang politik Indonesia bisa dikatakan punya dua eh, jalur besar. Pertama, tentang perilaku pemilih PKS, siapa saja mereka dan mengapa mereka memilih PKS. Kedua, tentang kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia sejak ke tahun 2010-an atau yang disebut democratic backsliding. Dan saya pikir bahwa Indonesia adalah contoh sebagai democratic backsliding atau kemunduran demokrasi, kualitas demokrasi. Eh, kalau kalau diringkas, basis utama pemilih PKS adalah Muslim perkotaan, eh, yang berpendidikan relatif tinggi dan lebih cenderung taat beribadah seperti itu. Dan karakter pemilih ini cukup konsisten bahwa bahkan ketika PKS melakukan moderasi ideologi seperti yang pernah disimbolkan dengan slogan partai kita semua. Ya, Hmm. ya. Baik, tadi Ya. bisa lebih dieksplor Pak tadi penelitian Bapak mengenai demokrasi di Indonesia. Oh ya, tentang kualitas demokrasi, eh, memang dulu banyak yang menyoroti korupsi atau lemahnya kelola pemerintahan sebagai penyebab utama. Tapi dalam riset terbaru, eh, faktor yang paling besar justru eh, ada pada aktor politik itu sendiri, para elit yang sudah terpilih. Eh, Banyak dari mereka tidak
sebetul-betulnya berkomitmen memperkuat institusi demokrasi atau democratic institutions, bahkan mereka lebih cenderung membatasi ruang kritik dan ruang gerak oposisi maupun masyarakat sipil. Ya, saya uh, sudah dicari ya dari politik Indonesia. Gimana kalau menurut pandangan Bapak mengenai perbandingan mungkin beberapa negara di Asia yang demokratis, Ya, lalu bagaimana mengenai politik di Indonesia dengan perbandingan tersebut? eh jadi membandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia sudah mempunyai eh, dalam politik institusi demokrasi itu lebih kuat daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Tapi saya sedikit khawatir bahwa eh, kualitas kualitas governance eh, oleh apa namanya eh, leaders atau hmm, apa namanya terpi- eh, pemimpin terpilih itu semakin lebih apa semakin dimundurkan, semakin dimundurkan daripada awalnya. Maksudnya daripada tahun 98 eh, kualitas governance dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terpilih itu semakin diturunkan, ya. Hmm. Dan Kalau Bapak, ya. ya, kalau Bapak lihat kira-kira apa yang menjadi faktor yang membuat Bapak berpikir bahwa kualifikasi para politisi, kualitas para pemimpin di Indonesia mungkin perlu lebih ditingkatkan dibandingkan di masa sebelumnya? eh oh, tolong apa? Saya kurang mengerti ya. Nah, kira-kira Maaf. apa saja yang menurut Bapak membuat kualitas para pemimpin di Indonesia, pemimpin politik khususnya, Mhm. itu mundur kualitasnya dibandingkan Iya, iya, masa sebelumnya? iya betul. Jadi karena karena mereka tidak berkomitmen kurang saya tidak suka memakai kata tidak. Eh, tapi mereka lebih semakin berkurang untuk berkomitmen terhadap eh, apa apa namanya prinsip-prinsip demokrasi dan eh, the democratic values seperti itu. Oleh karena itu mereka pemimpin terpilih yang menjadi lebih apa namanya mereka menjauhkan mereka dirinya daripada prinsip-prinsip demokrasi. Itu salah satu masalah di politik Indonesia sekarang, ya. Ya. Lalu kita tertarik juga bagaimana Pak Park meneliti tentang politik Islam mungkin sebelum kita masuk secara khusus ke PKS ya. Bagaimana Iya. Pak Park melihat politik Islam di Indonesia, entah mungkin pengamatan Bapak sebelumnya ada penelitian atau pengamatan secara umum yang Bapak lakukan, bagaimana pandangan Bapak mengenai prospek politik Islam di Indonesia? Iya, pertanyaan itu sangat sangat bagus. Terima kasih ya. Kalau bicara soal politik Islam, saya kira politik Islam di Indonesia, saya kira eh, kita harus ingat seperti yang disampaikan oleh beberapa sekolah, contohnya Robert Hefner, beliau beliau
bicara tentang menyampaikan uh, sibil Islam dalam buku beliau. Politik Islam di Indonesia justru ikut mendorong Indonesia menuju transisi demokrasi yang sangat damai setelah 90 tahun 98. Eh, dalam konteks itu, PKS tampil cukup unik, berbeda dengan banyak kelompok-kelompok lain yang sudah terinspirasi Ikhwan Muslimin. PKS memilih jalur partai politik formal untuk melakukan Islamisasi masyarakat secara bertahap. Saya pikir. Fakta bahwa PKS mendapat dukungan elektoral lewat pemilu menjadi bukti bahwa politik Islam masih lelaban. Tetapi eh, saya sekarang masih ada pertanyaan. Apakah PKS cukup siap memimpin reformasi sosial dan menghadirkan solusi nyata bagi persoalan politik, persoalan ekonomi, dan persoalan internasional, hubungan internasional di Indonesia? Jujur saja, sejujurnya saya masih melihat itu sebagai tanda tanya besar. Ya, Baik, baik. Kita masuk ke PKS nih Pak. ya. Penelitian Mr. Park ini kan banyak sekali kita lihat, kita browsing di internet, muncul banyak penelitian Mr. Park mengenai Partai Keadilan Sejahtera. Kira-kira bisa bisa disampaikan apa saja penelitian Mr. Park tentang PKS yang pernah dilakukan? Hmm, oke. Jadi eh, kalau bicara hasil eh, penelitian saya, awalnya ketertarikan saya pada PKS lahir murni dari angka hasil pemilu yang saya tadi bilang. Lonjakan tadi ya, Ya, iya. Tapi ikatan setelah suara ya. ya, tapi setelah saya melakukan riset lapangan di Jakarta dan kota lain-lain ke kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, saya bisa bertemu dengan para pemimpin dan aktivis PKS. Saya semakin saya semakin tertarik dan saya cukup terinspirasi dari mereka. Mereka sangat sangat aktif dan mereka contohnya mereka sudah well equipped dengan inspirasi untuk Islamisasi semakin Islamisasi di Indonesia. Dan saya melihat PKS punya organisasi yang sangat terinstruktur, rapi, kaderisasi, dan pengambilan keputusan yang sangat terinstitusionalisasi. Jadi hal ini saya pikir hari ini kontras dengan banyak partai-partai lain di Indonesia yang lebih cenderung berfungsi sebagai mesin politik atau mesin pemilu. Ya, oleh karena itu saya semakin tertarik dan ya, sekarang saya masih sampai sekarang saya masih ada riset tentang PKS ya. Ya, apa saja yang pernah Bapak riset? Apakah riset saat S1 atau S2 atau Oh S3? ya, Dan iya, apa saja judul yang pernah Bapak riset untuk PKS? ya. Secara garis besar, temuan saya adalah tiga hal. Pertama, pemilih PKS menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap demokrasi ketimbang rata-rata pemilih Indonesia. Jadi, pendukung PKS
lebih lebih mereka lebih cenderung mendukung demokrasi institusi demokrasi daripada rata-rata masyarakat di Indonesia. Itu sangat menarik untuk saya. Kedua, suara PKS yang stabil di angka 7 atau 7 dan 8% sejak Persen. ya 2004 hingga 2022 22 2024 24. ya, bisa bicara dua cara. Di satu sisi, menunjukkan adalah basis sangat loyal. Di sisi lain, memperlihatkan mungkin ada keterbatasan partai dalam memperluas dukungan. Ketiga, eh, faktor dukungan terhadap PKS sangat berbeda ya sedikit atau sangat berbeda-beda di tiap daerah di Jawa. Loyalitas ideologi lebih apa namanya menonjol, ya menonjol seperti itu. Tapi di luar Jawa, khususnya di Indonesia Timur, eh, nominasi atau mencalonkan tokoh-tokoh lokal yang dihormati oleh rakyat lokal seringkali lebih penting daripada sekadar kekuatan organisasi. Ya, itu temuan saya. Ya. Kita di PKS sangat concern, salah satunya dengan penelitian Mr. Park ini ketika berbicara antara langkah PKS apakah moderasi atau justru melakukan normalisasi terhadap perilaku ataupun juga langkah politik yang pada umumnya dilakukan oleh berbagai partai politik di Indonesia. Nah, Ya. kira-kira kalau konteks moderasi dan normalisasi ini apa yang menjadi concern Pak Park mengenai PKS? Oh ya, itu salah satu tema artikel saya tentang normalisasi dan modernisasi PKS dan apa hasilnya, apakah uh, dibuat oleh modernisasi atau modernisasi PKS. Uh, dan uh, dan Eh, saya yang berbasis survei dari awal 2000-an sampai akhir 2010-an, saya memerlukan profil pemilih PKS semakin beragam secara sosial ekonomi. Ya, Tahun 2000-an pertengahan pemilih PKS umumnya anak muda perkotaan, berpendidikan dan sangat religius. Tapi seiring waktu karakter itu melebar. Jadi itu artinya PKS memang untuk modernisasi PKS memang berhasil meraih pemilih median atau median voter. Tetapi sekaligus mungkin ada kehilangan sebagian basis lama akibat maaf ya, ya, faksionalisme atau internal konflik ya. tentang faksi sejahtera dan faksi keadilan dan mungkin itu kehilangan itu diperoleh beberapa kasus korupsi, contohnya Beefgate seperti Ya. seperti ya. Nah, apa Dan saja kira-kira analisis analisis kritis Mr. Park mengenai PKS, terutama ketika harapan yang melakukan moderasi ternyata mungkin dalam penelitian Pak Park ditemukan justru basis pemilih loyalnya malah ya mulai malah berkurang. ya, semakin malah. Itu salah satu kekhawatiran saya. Dan kalau PKS, karena itu, ya tentu saja PKS itu partai yang sangat terinstitusionalisme, terinstitusionalisme dan ada sangat
organisasi basisnya sangat kuat untuk memberikan eh, social service-nya, contohnya Medicare atau pendidikan yang gratis kepada masyarakat. Dan tapi mungkin ada mungkin PKS harus khawatir bahwa dukungan dulu, dukungan awal, pendukung awal yang sangat religius, yang sangat sangat terinspirasi untuk mengubahkan Indonesia. Uh, mereka mereka tidak bisa semakin lemah apa namanya mereka mereka semakin melemahkan untuk pendukung PKS. Jadi kalau bicara masukan kritis, saya menurut saya punya dua catatan penting. Pertama, saya merasa PKS sekarang kurang jelas dalam penampikan diri sebagai oposisi yang kuat. Saat ini PKS tanpa mengambil posisi apa namanya krisis sekaligus dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan hanya satu menteri dalam kabinet. Maaf sekali, saya lupa nama beliaunya. Eh, Padahal kita harus ingat di Pilpres 2024 PKS adalah salah satu pendukung utama Pak Anies Baswedan. Ya, saya bahkan sempat hadir di kampanye terakhir Anies dan Cak Imin di Jakarta dan saya beli kaos ini kaos Pas ini PKS ya, di Stadion Jakarta. kampanye Anies ya. Ya, iya betul. Eh, mm, dan banyak orang yang saya temui di kampanye adalah simpatisan PKS. Tetapi ketika sekarang pemerintah menghadapi masalah beberapa masalah seperti program makan siang gratis yang bermasalah hingga menyebabkan ribuan anak mengalami keracunan ke keracunan Ya, food poisoningnya, keracunan makanan, meningkatnya peran militer dalam politik, atau bahkan krisis demokrasi. Saya harus bicara ya, krisis demokrasi yang digambarkan banyak pihak dengan istilah Indonesia darurat. Eh, jujur saya, jujur saya jarang melihat PKS tampil tampil paling depan menyuarakan membuat suara kritik keras atau menawarkan alternatif atau menawarkan alternatif solusi yang jelas atau alternative solutions. Eh, Padahal dengan identitasnya sebagai Partai Keadilan Sejahtera, semestinya PKS tampil lebih apa namanya lantang seperti ya. Jadi saya harap PKS harus uh, uh, apa menjadi apa namanya partai yang bisa membuat solusi alternatif kepada beberapa masalah-masalah sekarang di Indonesia. Dan yang kedua, saya kira PKS perlu melahirkan figur politik dengan sangat terpopuler nasional. Saya harus mengakui bahwa keunggulan besar PKS adalah transisi ke pemimpinan yang damai dan sangat rapi. Contohnya pergantian dari Pak Ahmad Syaiqo ke Pak
Muzamin Yusuf. Yusuf ya, ya Ya. Yusuf sebagai presiden PKS berlangsung sangat lancar sekali. Itu salah satu bukti tingkat institusionalisasi PKS sangat tinggi. Saya sangat bahagia karena ya lise partai saya sangat untuk terinstitusionalisasi eh, di Indonesia. Tapi kalau kita bertanya apakah PKS sudah punya tokoh-tokoh yang dikenal luas secara nasional, saya kurang tahu. Menurut saya jawabannya masih belum. Kita kita semua tahu, kita harus mengakui bahwa politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh figur besar. Figur. Ya, kalau ada figur besar atau figur terpopuler terpilih sebagai presiden atau gubernur, otomatis partainya ikut eh, apa namanya terdongkrak seperti dia. Ya. Oh, karena Terdongkrak suaranya dari figur itu ya. iya betul. Oleh karena itu, saya pikir PKS perlu rencana jangka panjang untuk melahirkan tokoh yang bisa mewakili partai sekaligus menarik dukungan publik luas, dan berani maju dalam kontestasi besar seperti pemilihan presiden atau pilgub pilgub di Jakarta dan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Kalau itu berhasil, saya yakin PKS bisa menunjukkan kapasitas memimpin pemerintahan sekaligus mempercepat pertumbuhan partai ini. Ya, saya, Pak, saya saya yakin. tertarik juga tadi yang Bapak sampaikan. Kalau penelitian Bapak kan lebih menekankan bagaimana PKS ini stuck ya, atau mungkin Ya, stagnan dalam bahasa Indonesia ya. Ketika ya, ada lonjakan besar, pemilu di 2004 saat itu, dari suara yang relatif kecil lalu melonjak sampai 7 hingga 8%, ya, tapi sejak 2004 hingga sekarang relatif stagnan. Nah, dalam ya penelitian betul. Bapak itu kan menekankan bagaimana PKS sudah melakukan moderasi, tapi ternyata moderasi yang dilakukan dari masa ke masa, suara dari basis utama PKS di awal, pemilih muda dan terdidik, itu relatif bahkan bisa dibilang ya stagnan atau mungkin bahkan beralih pilihannya ke yang lain. Ketika PKS Ya, sudah lebih betul. luas pemilihnya, tapi basis utamanya tidak terjaga. Nah, di sisi Ya. lain Bapak bicara tentang figuritas tadi, PKS belum memiliki figur. Kira-kira menurut Bapak, apakah mungkin moderasi institusionalisasi yang dilakukan oleh PKS sudah cukup baik, tapi mungkin salah satu yang lemah untuk lebih meningkatkan suara adalah faktor figur. Menurut Bapak seperti itu? Ya betul. Kalau PKS bisa melahirkan figur yang terkenal kepada masyarakat Indonesia, tapi ya saya harus mengakui bahwa eh, karena karena PKS ada cara-cara yang sangat lapi yang untuk apa namanya eh, melahirkan kader-kader ya. Dan saya saya pikir kalau ada figur yang sangat terkenal kepada masyarakat dan yang dilahirkan oleh langkah-langkah atau cara-cara yang PKS sudah dapat, dan figur-figur itu bisa memperluaskan nama mereka kepada masyarakat, dan itu mereka apa namanya dalam bahasa Inggris, they they can produce
more votes from media voters who want to who are more influenced by the personal politics. So jadi itu sampai sekarang PKS sudah modernisasi dan dan mereka dan dan juga terinstitusionalisasi dan itu salah satu opsi yang ketiga adalah mempunyai calon-calon atau figur-figur sang yang terkenal kepada masyarakat. Kalau kalau ada uh, apa namanya dalam bahasa Inggris, if they can combine it, if they can play together, then PKS bisa, saya yakin PKS bisa memperluas dukungan-dukungan kepada masyarakat masyarakat Indonesia. Ya, Baik, baik Pak. Ini karena Mister Park ini orang Korea, di Indonesia nih sangat marak sekali masyarakatnya, baik yang muda maupun yang ibu-ibu misalnya yang menjadi penggemar dari berbagai drama Korea nih Pak. Nah kalau kita mau dengarkan kira-kira dari Bapak mengenai Korean Wave, apa sebetulnya yang menjadi latar dan yang hingga saat ini sangat mempengaruhi oh ya, berbagai akan mungkin politik ataupun bahkan hubungan internasional dari Korea dan perdagangan. Nah, kira-kira iya betul. bagaimana gambaran mengenai Korean Wave, Pak? Iya, Eh, justru saya mengakui bahwa saya bukan pakar Hallyu, tapi jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan dengan detail seperti ahli budaya. Tapi dari pengamatan saya dan dari ya, pengamatan saya, Hallyu bermula pada awal 2000-an lewat drama Korea yang temanya beragam. Setelah itu K-pop mulai berkembang pesat dan idol-idol Korea terkenal dengan kerja keras. Mereka uh, dedikasi untuk mencapai performance yang sempurna. Eh, dan sekarang kita bisa lihat BTS, IVE, Blackpink, bukan hanya populer di Indonesia, tapi Di dunia. benar-benar mendunia. Eh, yang menarik, Hallyu tidak berhenti di musik atau tontonan, Ya. tapi juga ada pengaruh lifestyle. Nah, Hmm. dari makanan instan Korea seperti bulldog yang Ya. terkenal di Indonesia. Topoki. Ya, tteokbokki ya, saya suka. Oke. Ya, yang sekarang populer sampai di restoran Korea yang mudah ditemui di khususnya di kota-kota Indonesia. Tahun 2008, ya, saat saya pertama kali datang ke Indonesia, hal-hal seperti ini masih jarang sekali. Tapi sekarang eh, mendengarkan musik Korea sambil makan di restoran Korea adalah hal ya, seperti yang sudah terbiasa di Jakarta ataupun kota-kota lainnya. Ya. Nah, kalau di Korea sendiri kira-kira Bapak sebagai peneliti politik apakah melihat faktor Korean Wave ataupun mungkin turunan-turunannya berupa K-pop ataupun drama itu punya pengaruh terhadap politik, Pak? Iya, eh, saya saya juga merasakan saya merasakan secara langsung dampak meningkatnya karena hampir semua orang di dunia tahu tentang Korea karena mereka mendengarkan K-pop dan menonton drama-drama Korea. Banyak-banyak orang. Eh, tampak
saya juga merasakan secara langsung dampak meningkatnya profil Korea di dunia internasional. Misalnya pada 3 Desember tahun lalu, ketika Presiden Yoon Suk Yeol sempat memperlakukan keadaan darurat militer ya. Eh, Masyarakat menolak dengan aksi damai. Kalau ini Hmm. terjadi eh, eh, terjadi 20 tahun lalu, mungkin mungkin dunia hanya akan melihatnya sebagai krisis politik biasa biasa di negara berkembang. Tapi kali ini perhatian internasional jauh lebih besar. Eh, karena mereka apa apa namanya dalam bahasa Indonesia, mereka they pay attention to the politics in Korea karena mereka sudah tahu tentang tentang Korea Selatan ya. Eh, Menurut saya salah satu karena Hallyu membuat dunia lebih akrab dengan Korea sehingga lebih peduli pada perkembangan politiknya. Eh, Ketika Rakyat berhasil mempertahankan demokrasi lewat gerakan damai, karena mereka karena karena eh, orang 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 sudah diikut unjuk rasa di Korea Selatan, mereka menyanyikan K-pop, apa lagu-lagu K-pop. Nah, Hmm. eh, sangat damai. Jadi kisah itu menjadi berita global, dan itu juga bagian bagian dari pengaruh Korean Wave atau Hallyu seperti itu. Iya. Kalau menurut Bapak kira-kira pola-pola seperti yang ada di Korea yang Ya. dengan pendekatan budaya, musik dan sebagainya nih untuk negara-negara demokrasi lain cukup berpengaruh nggak? Kalau di Indonesia misalnya, sebagai peneliti yang banyak meneliti di Indonesia, apakah pola-pola seperti itu juga punya pengaruh untuk politik? Oh, mungkin saya kira mungkin cara-cara aksi damai di Korea Selatan bisa mempengaruhi Ya. masyarakat Indonesia karena saya sudah tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah menonton berita-berita dari Korea Selatan dan uh, sebagian besar masyarakat di Korea Selatan menolak otoritarisme Hmm. dibuat oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan secara sangat damai dan saya sudah tahu bahwa beberapa apa kader-kader di civil society masyarakat sipil di Indonesia sudah tahu cara-cara tentang gimana gimana menolak gimana uh, beberapa cara-cara aksi damai dan melalui SNS atau sosial media dan Ya. ya seperti itu. Ya, itu salah satu cara bisa mempengaruhi negara Korea Selatan kepada negara-negara lain. Ya. Baik, menarik sekali Pak. Terima kasih banyak atas paparan yang diberikan. Tapi kita lihat di belakang ini banyak buku-buku Pak. Oh Jangan-jangan ada ya, buku PKS juga di belakang ini. Karena Bapak saya peneliti sudah PKS. iya. Setiap kali saya pergi ke Jakarta, saya harus ke Gramedia untuk cari buku-buku tentang PKS. Contohnya, Oh iya. contohnya itu, Wah. ya, Wah iya, ini ideologi ditulis oleh politik siapa nih Pak? PKS. Jadi itu juga buku itu Danun Rahmat ya. ya, tentang modernisasi PKS, ideologi PKS.
Dan ya dari awal sampai tahun 2010, 2010-an dan juga dilema PKS, Suara dan Syariah. Oh, Burhanuddin Muhtadi, ya. Ya, Muhammad Muttalib itu ya beliau sangat terkenal di masyarakat Indonesia ya. Dan dia buku-buku itu tentang eh, salah satu eh, isu-isu isu-isu terhadap PKS untuk memperluas Is dukungan dukungan ya. ya kepada masyarakat dan kebangkitan partai partai dakwah. Oh Buku, ya, ya buku Sabtu itu Waluyo ya. iya ya buku itu tentang ideologi awal PKS dari sejak sejak apa namanya 80-an waktu PKS eh, dulunya kader-kader PKS menjadi anggota-anggota eh, eh, gerakan Tarbiyah. Ya itu Hmm. lahir buku itu tentang ideologi ideologi tentang PKS sebagai partai dakwah. Iya, iya. Baik, Mr. Park, terima kasih Ya, banyak atas sama-sama Pak. waktunya. Terima kasih atas concernnya meneliti tentang PKS secara kritis. Ini menjadi bahan yang berharga untuk kami di PKS untuk terus meningkatkan kualitas berpartai, berpolitik, dan bernegara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Park ini tentu menjadi inspirasi bagi kami, bagi para pimpinan PKS, bagi para kader PKS untuk terus meningkatkan kualitas, melakukan perbaikan, melakukan evaluasi, dan peningkatan untuk PKS lebih baik ke depannya. Terima kasih Mr. Park atas waktunya. Sama-sama Pak. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di kafe ini, kafe itu. Ya, Ya, dan gitu. kopi, bersama kopi ya. Ya, kita tunggu di Jakarta nanti Pak, mampir ke kantor Ya, PKS Mr. Park. terima kasih Baik, banyak terima Pak. kasih banyak Pak Park. Ya, Ya, baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya sudah menonton podcast PKS. Mudah-mudahan ke depan kita akan hadirkan lagi pembicara dan episode yang menarik tentang apapun yang menjadi inspirasi, insight bagi para kader, simpatisan maupun penonton PKS TV. Saya undur diri, saya Ahmad Fathul Bari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.